pertama, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini di beberapa masjid digalakkan jamaah subuh atau subuh keliling dan sebagainya. Namun setelah kumpul sholat dan kajian, beberapa masjid pagi-pagi langsung menyediakan minum dan makan-makan berat seperti kopi gula, nasi uduk, lontong sayur, dan lain-lain. Berat banget itu ya. Di masjid mana kayak gitu? Saya mau nyamperin. Bagaimana menurut dokter agar subuh berjamaah jalan tapi ada makanan yang menyehatkan dan mengenyangkan? Jazakallah. Ya, suruh ikut kajian saya lah. Pengurusnya. Ya, apalagi kayak Ramadan kayak begini. Saya sih saran sih ya, menurut saya kayak gitu tuh muncul karena apa? Karena ketidaktahuan, kan kejahilan. Ya, kalau sudah tahu, saya kira mungkin apa susahnya diubah? Apa susahnya kita gini? Masjid itu harusnya menjadi pusat penyehatan umat gitu kan. Di samping tetap pusat ibadah mah jelas, tapi pusat penyehatan umat juga artinya apa? Yang ada di masjid misalkan lagi misalkan subuh atau apa yang bisa diganti. Apa susahnya ganti dengan jagung rebus, singkong rebus, pepaya rebus kan, bukan pepaya rebus apa? Ubi rebus gitu. Apa susahnya? Apa susah diganti dengan air jahe? Tidak ada susahnya, tinggal telepon ibu-ibu siapin, selesai. Ya kan? Dikerjakan itu gara-gara apa? Gini, karena disiapkan peluang untuk itu. Kalau jamaah habis subuh disiapin ubi rebus, singkong rebus, bahkan pare, kan? Makan juga mereka kan, atau bahkan tidak siapin apa-apa kasih pare, akhirnya mereka puasa nggak jadi makan kan? Iya, nggak ada peluang untuk kayak begitu. Jadi nggak usah dibikin susah. Jadi maksudnya peluang-peluang untuk makan nggak sehat ya diubah. Artinya apa? DKM-nya udah ngerti, yang nggak, kita tuh udah ngerti makanan nggak sehat kok, tenang aja, nggak usah dikasih tahu lagi lah, ya. Dan orang tua kita udah ngajarin zaman dulu, bapak ibu kita zaman dulu, nenek moyang kita kalau pagi-pagi sarapannya apa? Pisang rebus, ubi rebus, kacang rebus, kan nggak pakai gula kan? Tehnya teh tawar, kopinya pahit. Iya kan? Kau udah bikin contoh kayak begituan, kenapa ribet gitu loh? Contoh aja, dan mereka kelihatan sehat-sehat gitu loh. Dan kayak kita zaman sekarang naik tangga 10 lantai, 5 lantai lah udah menggeh-menggeh gitu loh. Gitu. Oke, saya Dok. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ini ada 3 pertanyaan nih, Mas. Mohon masukannya untuk makanan terbaik untuk sahur. Yang kedua, apakah limpang-limpang yang bagus untuk nutrisi ibu hamil? Lalu yang ketiga, jenis kurma apa yang bagus untuk infused water? Terima kasih. Sahur, ya kalau memang aktivitas yang berat, Anda tetap butuh protein. Ya. Protein atau lemak bisa didapatkan dari apa kan? Tempe bisa, ya tempe, ya tempe. Kemudian Anda misalkan nih ini salah satu saja. Sahur Anda minum air putih, makan kurma, minum minyak zaitun, Anda minum makan tempe, tempenya Anda kasih madu sedikit, ya Anda makan, jangan sampai kenyang, nggak usah kenyang, ya karena puasa itu memang tujuannya bikin lapar. Detoksifikasi baru terjadi kalau tubuhnya lapar. Ya, jadi nggak usah banyak. Jadi 1 sendok minyak zaitun atau VCO cukup. Kemudian kurma 7 butir cukup. Air 1 gelas tambahkan sedikit dengan madu cukup. Kemudian kalau mau tambah dengan tempe tadi cukup, insya Allah. Ya, sudah kurang lebih kayak begitulah. Ya, dan nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Kalau memang udah biasa puasa kayak puasa Ramadan atau segala macam, kita tuh lebih sering nyampahnya. Kita lebih sering makan nggak sehatnya gitu loh daripada makan sehatnya. Jadi kalau muncul kesempatan untuk makan sehat, jangan tanggung-tanggung, sekalian sehat gitu loh. Karena sudah banyak waktu kita nggak sehat makanannya kan. Seperti itu. Apa nomor 2 tadi? Ibu hamil. Ibu hamil ada 3 yang wajib tanda kutip Anda minum. Yang pertama madu. 1 hari sebelum hamil pun sudah minum nggak apa-apa. 1 hari 1-2 sendok makan. Kemudian yang kedua minyak zaitun 1 sendok udah cukup. Yang ketiga kurma 7 butir. 7 butir. Yang banyak-banyak. Karena kurma kan gula juga kan, boleh banyak-banyak. Itu udah cukup. Rimpangnya apa, rempahnya apa? Kalau saya pribadi setahu saya tidak ada batasan kalau dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jahe boleh, kencur boleh. Gini. Coba tanda-tanda kebesaran Allah gini. Baik, Bapak Ibu tahu kunir putih nggak? Kunir putih biasa dipakai orang untuk apa? Kanker, ya kan? Lebih banyak kunir putih atau lebih banyak kunir kuning? Putih. Maka banyakin makan yang lebih dibanyakin Allah gitu loh. Paham maksudnya?
Kalau sesuatu yang jarang, sekali-kali silakan boleh. Tapi kalau kita dapatkan yang lebih, kita bisa dapatkan dengan mudah, dan memang itu Allah yang ciptakan, maka makan itu lebih sering, tapi jangan berlebihan, nggak masalah. Itu kata kuncinya. Ya, jadi kayak misalkan, apakah ada herbal yang sifatnya bisa beracun? Ada. Contohnya apa? Mimba. Mungkin Anda nggak tahu mimba. Mimba tuh dia bisa sebagai pestisida alami, tapi kita kan susah dapatnya. Kita lebih banyak daun-daun yang relatif gampang kita dapatkan. Jadi nggak masalah. Jadi memang yang jarang-jarang kita makan, jarang kita dapatkan itu jangan dimakan sering-sering. Ibu hamil boleh minum kunyit? Boleh. Boleh minum jahe? Boleh, asal jangan banyak-banyak. Dia minum air dalam jumlah yang cukup, makan buah juga, makan serat juga, makan sayur juga, nggak masalah. Ya, seperti itu. Ya kalau mengikuti hadis Nabi ya kurma ajwa kalau ada. Tapi kalau nggak ada, kurma secara umum ya kurma biasa. Ini kan kurma juga nih, sukari kayak begini, nggak masalah. Ya. Jadi kalau bapak-bapak pengen selain ada pilihan yang minum kopi dari biji kopi, biji kurma tuh bisa dibikin kopi juga, kopi kurma namanya. Jadi bijinya nanti disangrai di oven, nanti harus di green, dihancurin, nanti bisa dibikin seduhan seperti kopi. Nanti dihitam juga tuh, mirip-mirip kopi, dan itu bagus secara antioksidannya. Ya, di lain di samping kalau memang nggak minum kopi, kalau minum kopi jangan pakai gula lagi mulai sekarang. Ya, kalau Anda minum kopi, minumlah kopi. Kopi itu salah satu minuman yang bisa menekan rasa lapar. Boleh minum kopi, ya, tapi jangan pakai gula. Pakai pisang goreng boleh nggak? Boleh. Kalau lagi hujan-hujan. Saya kemarin makan pas ke Bandung kemarin kan, pengen, baru lama banget nggak makan pisang goreng, pengen gitu kan. Boleh lah kalau pengen kayak begini kan. Pergilah ke kedai apa gitu kan, makanlah. Kalau makan pisang goreng, dicocolin pakai apa tuh, bukan poromen, gula aren. Enak kan? Enak, tapi nggak tiap hari. Sekali-sekali silakan, ya nggak masalah. Lagi? Dok, ada 2 pertanyaan lagi mengingat waktu yang sudah sempit. Ini saya yang nanya ya dok, ini kertas dok. Jadi saya hanya membacakan aja. Apakah dokter mempunyai resep untuk menurunkan rasa hypersex untuk seorang pria? Baik, bagus pertanyaan ini. Pertanyaan antum juga nggak apa-apa sih. Makanya laki-laki itu memang fitrahnya memang tidak cukup satu. Sunatullahnya kayak begitu. Terlepas Anda mau setuju atau tidak ya, kalau saya bahas secara fisiologis, laki-laki itu memang dia secara hormon itu lebih kuat daripada perempuan. Perempuan nih, bagaimana cara kalau perempuan nih, bagaimana ibu-ibu ini bisa ditekan nafsu seksnya atau hasrat seksualnya? Gampang, Anda makan sayur buah banyak-banyak, nanti Anda akan dingin maksudnya bahkan hasrat terhadap hubungan seksual pun bisa turun. Karena perempuan kan cenderung dingin. Secara kalau bahasa kita menggunakan pola-pola tradisional atau ilmu-ilmu alam, laki-laki itu api, perempuan tuh air. Kalau air mau diturunkan, lebih banyak airnya, lebih dingin lagi, maka kasih dia sesuatu yang bersifat air, sayuran, buah-buahan, atau air itu sendiri. Berarti kalau pada laki-laki hiperseknya ditekan, kalau mengikuti petunjuk Nabi yang pertama puasa, gitu kan? Kalau engkau bisa nikah, silakan nikah. Kalau enggak, puasa. Atau kalau enggak, kembali ke konsep perempuannya. Airnya dibanyakin, sayurnya dibanyakin, buahnya dibanyakin, dagingnya dikurangi. Karena daging itu sifatnya panas. Itu ceritanya. Ya. Dan kurangi semua produk-produk yang berpotensi mengganggu sinyal-sinyal otak. Salah satunya apa? Tepung. Ya. Tapi kalau hipersek, kalau ini bahasa saya secara ilmiah, hipersek kalau bisa disalurkan nggak masalah, cuma hipersek tapi hipersek yang cuman kalau bahasa itu tuh peltu gitu kan, ngerti? Jadi nggak usah lah. Nah, ini bahasa suami istri, baru saja berhubungan sama suami, udah mas, gitu lah. Itu bukan hipersek yang keren kayak begitu. Laki-laki itu harus perkasa di atas ranjang, ya, harus perkasa. Maka dalam Islam ketahuan kalau suami istri itu punya anak
anaknya banyak laki-laki atau banyak perempuan? Nabi ada orang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Kan Nabi menjawab, kalau mau dapat anak laki-laki, maka laki-lakinya duluan keluar. Kalau mau dapat anak perempuan, perempuannya yang keluar duluan. Jadi kalau Anda lihat ada bapak-bapak yang anaknya laki-laki semua, nah itulah. Itu sebabnya hubungan seksual dalam Islam itu ada tata caranya, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ustadz gitu kan, masya Allah, dia bilang gini, dia cerita ke saya, cerita ini di luar hiperseks ya. Jadi ceritanya itu tentang ada seorang syekh dari Saudi datang ke sini. Dia bilang, saya pengen sekali memperbaharui hubungan saya dengan istri saya, dia bilang gitu kan. Apa yang dikerjakan? Si syekh tadi dibawa ke toko baju-baju seksi perempuan tuh loh, lingerie segala macam tuh, beli yang banyak, nanti kasih istrimu. Dan ternyata emang itu ngefek secara hasrat, gitulah. Maka ibu-ibu, ya salah satu tipsnya saya berpesan kepada Anda, perindahlah, persoleklah, perbaikilah diri Anda di depan suami. Ya, suaminya juga sama, belikan dia baju-baju seperti itu dalam apa ya, dalam konteks ya ingin memperbaiki hubungan, termasuk hubungan suami istri, ya. Dalam hubungan suami dalam Islam ya, itu dianjurkan, disunahkan kita bercumbu dulu loh, nggak boleh langsung langsung berhubungan, nggak boleh, ada petunjuknya, ya. Pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus segala macam, karena itu bagian dari sedekah. Kalau sedekah harus terbaik kan. Ya, maka bapak-bapak nanti pulang dari sini coba beliin tuh ibu-ibunya baju-baju seksi. Belum pernah kan? Coba nanti beli. Ibu-ibunya beliin hadiah untuk bapaknya, beliin pakaian-pakaian yang ya meskipun badan agak sedikit melentung-melentung gitu nggak apa-apa lah. Anggaplah dia seorang yang slim gitu kan, langsing. Jadi nanti ibunya nanti jadi semangat untuk senam, untuk puasa, biar dia tampak seksi di depan suaminya. Suaminya semangat hidup sehat, karena obat kuat laki-laki itu adalah hidup sehat. Gak usah nyampah lah, maksudnya itu gak usah yang aneh-aneh makannya, bersih-bersih yang clean-clean, nanti akan semangat sedap. Apalagi pakai sekarang banyak tekniknya sebenarnya. Salah satunya apa? Mulailah latihan kuda, berkuda. Bukan yang pakai koin, bukan. Kalau itu buat anak. Kalau sudah jago naik Honda, Anda harus juga jago naik kuda, supaya perkasa buat istrinya. Karena memang efek ke sana. Gitu. Dua lagi nih dok. Satu aja lah. 2,5-3. Ini ngomongin susu nih dok. Mohon penjelasan soal tidak baik minum susu sapi. Dari kecil kan kita sudah biasa minum susu dari sapi. Dan sekarang ada juga susu kambing, susu unta. Apakah itu juga tidak baik, dok? Pakai men nggak tadi? Ultraman. Susu sapi bagus, ya. Jangan salah kaprah. Karena kemarin ada yang marah-marah ke saya, mentahzir saya, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Susu sapi halal. Hadisnya pun jelas. Tapi susu kayak gimana dulu? Ya, susu yang diperas, sapinya makan rumput, sapinya main sama teman-temannya, susu kayak begitu. Baru itu yang sehat. Dan lemak susu sapi pun bagus buat jantung, buat pembuluh darah, bagus. Tapi kalau sudah diolah, itu yang saya tidak terlalu sarankan. Tapi kalau Anda mau minum silakan sih ya, nggak masalah. Anda mau kasih anak-anak susu kayak begitu silakan. Nanti saya diomelin lagi sama produsen susu. Ya. Kalau yang bahasa saya untuk obat tadi itu, ya, maka yang dia harus yang grass fed namanya. Sapinya makan rumput. Ya, termasuk ayam. Kenapa banyak orang sekarang banyak lemas-lemas, letih, lesu, lemah gitu kan? Coba Bapak Ibu kalau Anda lihat di tol Cikampek gitu kan, pernah berpapasan dengan truk-truk yang bawa ayam nggak? Lihat tampang ayamnya. Sedih kan?
nggak happy gitu lah ayamnya. Kan manusia itu akan mengikuti apa yang dia makan, karakternya. Orang yang makan babi, maka karakternya kayak babi. Begitu ilmunya. Orang yang makan yang halal, yang bagus, segala macam, dia karakternya kan seperti itu. Ya. Makan ayam yang nggak sehat, misalkan, ya kita pun nanti akan nggak sehat. Apanya? Pikirannya, tampangnya, gitu loh. Ya, jadi mulai diubah. Ya, jadi susu sapi silahkan diminum. Tapi kalau mau dibikin pilihan lain apa? Banyak banget pilihannya, serius. Anda mau bikin rice milk atau susu beras bisa juga. Ya kan? Beras coklat dibikin susu bisa nggak? Bisa. Beras merah bikin susu bisa nggak? Beras hitam bikin susu bisa nggak? Bisa. Atau santan, coconut milk, susu santan juga bisa. Ya, susu santan atau santan itu kan kalau nggak dipanaskan dia bagus, lemaknya lemak jenuh malah. Mirip sama susu sapi. Nggak masalah. Ya. Atau bikin juga susu dari kacang-kacangan yang sehat kayak almond atau walnut atau pistachio. Ya. Kedelai boleh nggak? Boleh, tapi cari kedelai yang organik. Ya, kedelai yang organik silakan. Tapi laki-laki saya tidak terlalu menyarankan terlalu banyak minum kedelai. Ya, nanti lebay dia. Karena kedelai dia ada senoestrogennya, sehingga dia mengandung estrogen. Jadi laki-laki jangan terlalu banyak makan kedelai. Ya, laki-laki banyaknya makan apa? Batu soda, kambing, ya madu seperti itulah. Kedelai boleh sekali-sekali. Ya. Kan nggak setiap. Kalau setiap hari tidak saya sarankan. Kalau kedelai ya. Ya. Tapi kalau mau juga nggak dipaksain kok. Anda mau tiap hari makan gorengan silahkan, tenang aja. Nggak ada yang larang. Ada beberapa orang itu sekarang kalau mereka lagi makan gitu kan, tiba-tiba Zaidul Akbar nongol merasa bersalah gitu. Apa? Orang kita bertanggung jawab dengan badan sendiri kok, dan jangan pencitraan depan saya. Maksud pencitraan apa? Wow, diposting, wow, bau ginian tapi badan masih melentang-melentung kayak begitu. Berarti kebiasaan hidup sehatnya masih belum terlalu banyak. Karena kan mau ngomong apapun etalasenya badan kita, ya kan? Anda bahkan makannya banyak tapi badannya slim, badannya langsing, oh silakan aja, nggak masalah. Atau mungkin katakanlah Anda mau makan sedikit, bahkan makannya banyak, makannya sedikit dan badannya juga sudah stabil, nggak masalah. Maksudnya itu gini, badan kita tuh yang hasil dari apa yang kita makan gitu loh, kelihatan. Ya, makanya kalau sudah berkomitmen untuk hidup sehat, ada atau tidak ada rulesnya, ada tidak ada kajiannya, ada lakukan itu karena Allah gitu loh. Karena apa? Karena mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Yang paling diutamakan sehat bukan fisiknya, tapi apa? Sehat kolbunya. Ya, maka minta sama Allah jadikan mentalnya, mental atau imannya iman baja. Jangan iman kerupuk. Iman kerupuk itu apa? Malas bangun malam, malas ngaji, malas, semua malas gitu kan. Itu mental atau imannya kerupuk gitu. Bangun malam aja susah, jangan berharap bisa diajakin jihad kalau ada jihad misalkan. Bangun malam susah? Karena itu indikatornya. Semua sahabat Nabi itu kalau mereka perang itu tidak pernah tinggal sholat malamnya, tidak pernah tinggal subuhnya. Ini mau subuh aja susah, baca Quran aja susah, gimana mau ceritanya? Itu yang soal kita di Palestina, di Gaza itu yang apa, pasukan khususnya apa, Palestina itu apa, Hamas ya. Itu kan orang-orang yang Qurannya, lalapan Qurannya itu luar biasa Pak Bu. Melalap Quran tiap hari. Ya, sehat apa? Fisik tuh akan ngikutin. Jadi mereka makan kurma, makan madu, sedikit aja berkah, kuat badannya. Gak perlu banyak-banyak makan. Kita ini apa? Makannya banyak, puasanya jarang, kemudian apa tuh namanya, minumnya jarang, ya, sayur jarang, buah jarang, segala macam, ya sudahlah, seperti itu adanya. Jadi raganya kerupuk, mental kerupuk, iman pun kerupuk, gitu. Sehingga apa? Ya kayak sekarang kita lihat umat Islam kayak buih di lautan, banyak tapi tidak bermakna. Ya maka fafiru ilallah, kita kembalikan. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi contoh. Ya, umat Islam kan paling banyak di negeri kita ini. Ya, semoga dengan kita, mungkin dengan sedikit kita bahas tentang segala macam, kita jadi ingat Allah, ingat Quran, ingat hadis, ingat segala macam. Ya subhanallah, itu jauh lebih baik. Dan ingat, saya ngajarkan ini Bapak sekalian bukan untuk sehat, tapi untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itu poinnya. Nggak ada gunanya kita sehat tapi tidak taat.
Kalau sudah kayak begitu, mungkin sakit jauh lebih baik untuknya. Dengan sakit digugurkan dosanya, dengan sehat gak ada perubahan dari sisi amal ibadah. Buat apa sehat? Itulah. Mumpung sehat, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya kira mungkin cukup, sekarang sudah 2:30 ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dengan sedikit ikhtiar kita ini kita bisa membantu pemerintah, kita bisa membantu keluarga kita ya untuk jauh lebih sehat, lebih baik, lebih taat kepada Allah SWT dan lebih dekat pada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.